Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herzaki Sangki dengan NIM F1E222037 dari ruang R001 Teknik Elektro angkatan 2022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 12 yang mengenai nilai maksimum dan nilai minimum. Adapun nilai maksimum dan minimum fungsi biasa disebut sebagai nilai ekstrim. Nilai ekstrim ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Adapun untuk tempat terjadinya nilai ekstrim adalah di titik kritis. Titik kritis ini ada 3 jenis. Yang pertama ujung-ujung selang, yang kedua titik stasioner, dan yang ketiga titik singular. Adapun untuk ujung-ujung selang yaitu biasanya ditemukan pada soal yang ditemukan pada selang A, B. Nah, ini merupakan contoh dari nilai ujung-ujung selangnya. Yang kedua yaitu titik stasioner adalah X sama dengan C, di mana F aksen C sama dengan 0. Jadi apabila F aksen C sama dengan 0, X sama dengan C merupakan titik stasionernya. Dan untuk yang ketiga, titik singular adalah X sama dengan C, di mana F aksen C tidak ada. Baiklah, untuk menambah pengetahuan kita tentang materi ini, di sini ada 3 bentuk gambar mengenai nilai maksimum dan minimum ini. Yang pertama yaitu nilai dari ujung-ujung selang. Bisa kita lihat di sini nilai ujung-ujung selangnya yaitu A, B, yang dimana X sama dengan A merupakan nilai dari maksimumnya dan X sama dengan B merupakan nilai dari minimumnya atau sebaliknya. Yang kedua yaitu gambar titik stasioner, di mana kecikungan dari 3 titik ini lurus dan di mana X ini bernilai sama dengan 0. Lanjut pada gambar yang ketiga. Gambar ketiga ini merupakan titik singular, di mana F aksen C tidak ditemukan atau tidak ada. Baiklah, di sini ada 3 contoh soal mengenai nilai maksimum dan nilai minimum yang kita bahas, yaitu tentukan titik-titik kritis serta nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut, yaitu untuk nomor 1 ya, yang dimana fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dari selang min setengah, 2. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mencari nilai-nilai kritis dari soal ini. Yang pertama kita mencari nilai dari ujung selang, di mana kita menemukan nilai ujung selang di soalnya yaitu min setengah, 2. Jadi didapat nilai dari ujung-ujung selangnya yaitu X sama dengan min setengah dan X sama dengan 2. Dan untuk selanjutnya yaitu yang kedua, kita harus mencari titik stasionernya, di mana titik stasioner ini kita mencari turunan pertama yang dari soal dan kita sama dengan 0, sehingga didapat F aksen X sama dengan 0 yaitu min 6x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Nah, yang ini kita sama-sama kita bagi dengan min 6, sehingga didapat
X kuadrat dikurang X sama dengan 0. Dan langkah selanjutnya yaitu kita tinggal memfaktorkan persamaan tersebut, yaitu didapat X dikali X dikurang 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Langkah selanjutnya yaitu kita tinggal mencari titik singular. Adapun pada soal ini kita tidak menemukan titik singular, yang artinya titik singular dalam soal tersebut tidak ada. Dan langkah-langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita mencari nilai minimum dan nilai maksimum dari soal. Dari nilai ujung-ujung selangnya kita dapat F min setengah sama dengan min 2 dikali min setengah pangkat 3 ditambah 3 dikali min setengah pangkat 2, sehingga didapat hasilnya sama dengan 1. Dan untuk F2 sama dengan min 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali 2 pangkat 2, didapat hasilnya sama dengan min 4. Dan untuk titik stasionernya didapat F0 sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1. Jadi dari hasil keempat ini kita dapat membandingkannya, yaitu yang pertama nilainya 1, min 4, 0, dan 1. Sehingga dari perbandingan keempat ini kita dapat menentukan F2 sama dengan min 4 adalah nilai minimumnya, dan untuk F min setengah sama dengan 1 adalah nilai minimumnya, nilai maksimumnya. Baiklah, lanjut kepada nomor 2 yaitu Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X tambah 1, dimana di sini kita juga mencari nilai-nilai dari nilai kritisnya. Yang pertama kita mencari nilai ujung selang, di mana nilai ujung selang karena tidak ada dalam soal, maka nilai dari ujung selang tidak ada. Yang kedua kita mencari titik stasioner, di mana titik stasionernya yaitu kita mencari turunan pertama yang disama dengankan dengan 0. Jadi F aksen X sama dengan 0, yaitu 3X kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Ini sama-sama kita bagi 3 sehingga didapat hasilnya X kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Dan langkah selanjutnya kita tinggal memfaktorkan persamaan ini sehingga didapat X dikurang 1 dikali X ditambah 1 sama dengan 0. Maka didapat X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Selanjutnya mencari titik singular. Pada soal ini tidak didapat juga atau tidak ada juga titik singularnya, sehingga langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu langsung mencari nilai minimum dan nilai maksimumnya, dimana dari titik stasionernya kita mendapat F min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali min 1 ditambah 1, sehingga didapat hasilnya min 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 3. Dan untuk yang kedua yaitu F1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 1 dikurang 3 ditambah 1, sehingga didapat hasilnya yaitu min 1. Baiklah, jadi adapun untuk nilai maksimum dan minimumnya didapat yaitu F min 1 sama dengan 3, ini merupakan ekstrim maksimum, dan untuk F1 sama dengan min 1 merupakan nilai ekstrim minimum. Untuk soal yang ketiga yaitu Fx sama dengan X dibagi 1 ditambah X kuadrat pada min 1,4. Ini cara penyelesaiannya seperti soal yang sebelumnya, yaitu kita juga harus mencari terlebih dahulu dari nilai-nilai kritisnya. Yang pertama
kita cari nilai dari ujung selang, di mana kita mendapatkan di sini di soal X sama dengan -1 dan X sama dengan 4. Kita misalkan U sama dengan X, sehingga turunan pertama dari U sama dengan 1 dan F kita misalkan sebagai 1 ditambah X kuadrat, sehingga turunan pertama dari F sama dengan 2X. Lanjut kita mencari titik stasionernya, di mana F aksen X sama dengan 1 ditambah X kuadrat dikurang 2X kuadrat sama per 1 ditambah X kuadrat dikuadratkan sama dengan 0, sama dengan 1 dikurang X kuadrat dibagi 1 ditambah X kuadrat dikuadratkan sama dengan 0, sama dengan kita mencari atau memfaktorkan persamaan tersebut, sehingga didapat 1 dikurang X dikali 1 ditambah X dibagi 1 ditambah X kuadrat dikuadratkan sama dengan 0, sehingga didapat hasilnya X sama dengan 1 dan X sama dengan -1. Seterusnya kita mencari titik singular. Pada soal ini titik singular juga tidak ada. Jadi selanjutnya kita mencari nilai minimum dan nilai maksimum. Untuk nilai minimum dan maksimumnya dari nilai ujung selangnya, yaitu F-1 sama dengan -1 dibagi 1 ditambah -1 kuadrat didapat sama dengan -setengah, dan untuk F4 sama dengan 4 dibagi 1 ditambah 16 sama dengan 4/17. Adapun untuk titik stasionernya, yaitu F1 sama dengan 1/1 ditambah 1 dikuadratkan sama dengan setengah, dan sehingga kita mendapatkan F-1 sama dengan setengah, ini merupakan nilai minimumnya, dan untuk F1 sama dengan setengah, nilai ini merupakan nilai maksimumnya. Dan untuk lebih lanjut atau untuk lebih menguasai materi ini, saya akan memberikan satu contoh soal lagi untuk menambah pemahaman kita tentang materi ini, yaitu soalnya yaitu fx pada -1,8 dari fx sama dengan x pangkat 2/3 ditambah 2. Nah, ini kita juga langkah pertama yaitu mencari titik stasioner, di mana titik stasionernya yaitu aksen X sama dengan 2/2 dipangkat 3 akar X, di mana tidak ada titik yang menyebabkan F aksen X sama dengan 0, dan seterusnya kita mencari batas interval, di mana didapat F-1 sama dengan 3 dan F0 sama dengan 6. Dan yang ketiga kita mencari titik singular pada X sama dengan 0, di mana F aksen X sama dengan 2/3 pangkat 3 akar X, sehingga didapat F aksen 0 sama dengan 2. Jadi dari soal tersebut didapat nilai maksimum fx pada -1,8 yaitu 6 pada x sama dengan 8, dan nilai minimumnya yaitu fx pada -1,8 yaitu 2 pada x sama dengan 0. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon diberi maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.